warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. وبعد فاللهم افتح علينا الفتح وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وسكنتنا وأفعالنا وحركاتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين 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 يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus PKM Masjid Al-Istiqamah serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, adalah terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah yang insyaallah diberkati surat Al-Fatihah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah binatul qabul kama mikul surah Rasul bina wajhahu 'anil mawbal futuh abwab al-ma'rifah bijahi sirwal al-i'nan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa nadihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-kiram. Sanifada kitab Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Munti له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وجعل نفع به وبعلومه في دار آمين قال أول hijratin fil Islam. Hadirin, setelah kajian dari sirah nabawiyah kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yakni dari sejak beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, kemudian Nabi sampaikan dakwah risalah Islamiyah. Pertama kali Nabi melakukan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi sampaikan kepada orang dekat beliau yang beliau pastikan mereka akan mau untuk menerima daripada dakwah Nabi. Ini agar tidak mengagetkan, mengejutkan orang-orang Mekah, karena mayoritas ketika itu yakni para penyembah berhala, orang-orang musyrik, karena mereka masih berada dalam zaman jahiliyah. Di mana hadirin, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun, ada 30 orang, Nabi naik ke Bukit Safa. Nabi seru kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata yang menentang dakwah Nabi adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan kepada Nabi, "Tabadzaka ya Muhammad, alihadza jama'atana?" Celaka kau Muhammad, untuk inikah kau mengumpulkan kami di sini? Nah, Allah balas ini ucapan Abu Lahab dalam firman-Nya, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Sungguh celaka kedua belah kanan Abu Lahab, dan sungguh ia celaka. Jadi ternyata dakwah secara terang-terangan ini demikian hebat, mendapatkan tantangan, halangan, rintangan dari orang-orang musyrik, di mana berbagai macam penindasan, penyiksaan, intimidasi diberikan kepada Nabi dan para sahabat, hingga kemudian gugur syahid beberapa orang sahabat, di
keluarga yang terkenal yang disebut dengan keluarga Yasir. Saat mereka disiksa, Nabi melewati mereka. Nabi bersabda berkata kepada keluarga Yasir, "Sabran ala Yasir fa inna mau'adakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji Allah untuk kalian adalah surga. Karena memang belum ada perintah dari Allah ya untuk melakukan perlawanan dengan persenjataan. Hadirin, memang seperti inilah ya, yakni satu ketetapan yang Allah berikan. Kalau kita kembali kepada Nabi sendiri, ini Nabi punya kekuatan lebih hebat dari kekuatan 40 laki-laki perkasa hebat kuat ya. Itu tenaganya digabungin jadi satu, 40 orang gabungin jadi satu. Nabi lebih kuat dari mereka ya. Artinya kalau Nabi mau melawan satu persatu dipukul sama Nabi, mati semua. Nanti kalau mati semua yang masuk Islam siapa? Nah, ya. Jadi Nabi ini berdakwah dengan penuh dengan kasih sayang ya. Sekali lagi, bahkan kalau ada yang menolak dakwah beliau, justru Nabi bersedih. Kalau ada satu wakil terpeleset masuk dalam neraka, Nabi yang paling bersedih atasnya. Akhirnya di mana keluarga Yasir sendiri dipukuli sampai syahid. Istri beliau Sumayyah ya, istri beliau ini Sumayyah, wanita pertama muslim mukmin yang syahid. Dibentang badannya dengan ditarik dengan kuda dengan arah yang berbeda sehingga pecah dia punya badan. Kemudian Ammar anak Yasir dipukuli sampai pingsan. Ada lagi Khobab ibn al-Arat, yakni yang pada bulan lalu kita cerita. Ini Khobab dicap dengan cap besi dari kepala sampai kaki. Ini cap buat ngecap ontak atau kuda. Nah, ya pakai besi itu kalau zaman dulu. Ini buat nyiksa si Khobab, tempelin habis kulitnya, ya luar biasa. Khobab sangat menderita. Beliau maju kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Ditemuinya Nabi, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tadallah lana, ala tantasiru lana." Ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah kau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Tapi Nabi menenangkan bahwa yang disebut dengan resiko dari keimanan adalah Nabi mengatakan, "Khobab, umat terdahulu, umat-umat Islam terdahulu ya, dari para nabi terdahulu, itu siksaan yang mereka terima dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan keimanan itu lebih dahsyat daripada kita sekarang ini. Di antara mereka ada yang digergaji tubuhnya dari kepala sampai kaki. Ada di antara mereka yang disisir dagingnya dengan sisir dari besi sehingga mengupas daging dari tulangnya. Tapi kesemuanya itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala." Ya, beliau mengatakan demikian. Akhirnya terus dalam kesabaran, dalam segala kepasrahan, tawakal kepada Allah, para sahabat dan tentunya Nabi sendiri tidak pernah berhenti untuk melancarkan dakwah. Hanya minggu kemarin kita sampai kepada yakni politik negosiasi. Nah, ini politik negosiasi di mana beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya orang-orang musyrik putar otak ini supaya berhenti dakwah ini gimana caranya? Oh, kita tawarin. Nah, penawaran kepada Nabi yang bukan orang-orang musyrik, datang kepada Nabi itu saja orang musyrik, "Muhammad, kalau memang yang kau kehendaki dari dakwahmu adalah kepemimpinan, kedudukan jabatan, kami akan mengangkat kau jadi pemimpin kami dan kami tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali dengan persetujuanmu. Tapi bila mana yang kau inginkan dengan dakwah yang kau sampaikan ini yang bertolak belakang dengan ajaran kami saat ini adalah kau ingin menjadi raja, kami angkat kau jadi raja. Bila mana yang kau inginkan, kau ingin menjadi orang yang kaya raya, kami akan kumpulkan harta masing-masing kami kumpulkan, kami serahkan kepadamu
sehingga kau menjadi orang yang paling kaya dari kami. Tapi bila mana kau inginkan, kau ingin nikah dengan wanita cantik, perawan, kami akan cari ya, yang paling cantik di Jazirah Arab ini. Tapi bila mana ternyata kau ini terkena sihir, maka kami akan carikan tabib untuk mengobatimu, berapapun akan kami bayar untuk tabib. Ternyata tak satu pun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima, karena memang tujuan dakwahnya Nabi supaya umat ini selamat di dunia dan di akhirat. Ini hadirin sekalian ya, tak satu pun. Jadi dari dulu yang namanya apa itu harta, tahta, wanita sudah menjadi sogokan ya. Ambil masa kita sekarang ini hadirin. Nah kemudian karena nggak berhasil, buta-butaan orang musyrik. Waduh, nggak berhasil juga ini. Udah. Sekarang keras lagi tadi, ya. Kita boikot, kita embargo, kita kucilkan, ya Muhammad dan kawan-kawannya, dan siapapun kabilah yang menolongnya. Ternyata hadirin, kabilah Nabi sendiri yang menolong Nabi, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini Bani Hashim dan Bani Muthalib banyak yang belum masuk Islam, banyak yang masih musyrik, banyak yang masih menyembah berhala. Tapi tetap Bani Hashim, Bani Muthalib tetap diembargo, tetap dikucilkan, ya, tetap dikucilkan. Di mana itu Abu Lahab dan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah menulis perjanjian. Di dalam surat perjanjian tersebut mereka nyatakan mereka tidak akan melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka dengan mereka. Ya, mereka akan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan mereka. Ya, hadir. Jadi dua suku lawan banyak suku. Tapi suku kuatnya satu, Quraisy. Jadi Quraisy itu bercabang-cabang. Di antara cabangnya Bani Hashim dan Bani Muthalib, masih saudara semuanya sebenarnya. Ya. Akhirnya hadirin, beliau Rasul dan para sahabat dan Bani Hashim Bani Muthalib diembargo selama 3 tahun. 3 tahun ini Nabi dan para sahabat, ya, itu hadirin, kalau ada pedagang datang bawa makanan, bawa barang segala macam, ada sahabat yang hendak membeli untuk sedar makan dia dan keluarganya, Abu Lahab berkata, pedagang, kau naikkan harga barangmu sehingga Muhammad dan kawan-kawannya tidak bisa membelinya. Dilipat gandakan sedemikian rupa sehingga Nabi dan sahabat selama 3 tahun berada dalam kelaparan, sampai makan daun, makan ranting yang lunak, sampai makan tanah. Ini 3 tahun, ya, sampai Allah kirimkan rayap untuk memakan isi surat perjanjian tersebut. Ternyata hadirin, akhirnya ada yang luluh hatinya di antara orang-orang musyrik sehingga dibatalkan. Ya, ketika dibuka hancur itu yang namanya surat perjanjian pemutusan silaturahim. Ya, Nabi udah bilang, paman ini suratnya udah dimakan rayap. Kamu tahu dari mana? Tuhan yang mau beritahukan kamu. Benar paman. Abu Thalib laporan. Ya udah, kalau gitu kita lihat. Dan setelah 3 tahun, pas dibuka habis itu lembaran surat kecuali lafaz Allah yang belum dimakan kita. Apa kata orang musyrik pas melihat seperti itu? Wah, sihir nih. Dasar kalau orang musyrik susah banget terimanya ini. Dikata sihir nih. Ya, akhirnya hadirin dalam 3 tahun, ya, beliau dan para sahabat ini berada dalam suatu keadaan yang sangat luar biasa. Maka di suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu 'indahu ahad, wa hiya ardu sidqin hatta yaj'al Allahu lakum farajan bima antum fi." Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Pergilah kalian ke negeri Habasyah. Maka sesungguhnya di sana ada seorang raja
yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya. Negeri Habasyah adalah negeri yang baik. Tinggallah kalian di sana sampai Allah menjadikan bagi kalian suatu kemudahan, suatu kelapangan, suatu jalan keluar atas musibah yang saat ini kalian rasakan. Nah, inilah yang disebut hijrah pertama dalam Islam. Jadi bukan ke Madinah dulu, ya, ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Abyssinia, ya, Habasyah Ethiopia. Nah, Bilal orang sana itu, Bilal bin Rabah. Masya Allah, ini Bilal bin Rabah, seorang mantan budak yang Allah angkat derajatnya. Maka kata seorang ulama dalam satu syairnya, ya, seorang bangsawan bagaimanapun mulia dia punya nasab, dia akan terjerumus dalam jurang kehancuran tersebab kekufuran dan kemusyrikannya. Siapa yang dimaksud? Abu Lahab Quraisy. Tapi seorang mantan budak tersebab iman dan ketakwaannya, dia diangkat Allah, maqam kemuliaannya setinggi-tinggi. Siapa dia? Yang Bilal bin Rabah, ya, sebagai muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Ada satu hadis Nabi bersabda, ya, man baqa'a amaluhu lam yusrif biha nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat, nasab garis keturunannya tidak bisa mempercepat dia. Ya, maka Nabi mengatakan kepada keluarganya, kamu jangan datang kepada saya dengan membawa nasab, ya. Padahal mereka datang kepada saya dengan iman dan ketakwaan serta amalan. Nah, ini ya, biar kita anak kiai, kalau kita nggak ngaji kan kita nggak bisa, nggak ngerti juga. Ya, yang namanya ilmu juga nggak bisa diwariskan kan? Ya, keimanan itu bisa diwariskan, nggak bisa. Ya, ini. Jadi penting ini untuk kita pahami. Akhirnya berangkatlah yakni para sahabat sekitar 80 sekian, antara 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 antara, ya, bilangan itu. Dan di mana ada beberapa orang wanita istri dari beberapa sahabat, di antaranya putri Nabi sendiri yang bernama Ruqayyah, istri dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ini hadirin, di mana yang hijrah ini Masya Allah, Sayyidina Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, kemudian Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ya, ini yang disebutkan di sini nih. Ini saudagar-saudagar kaya yang tokonya di Mekah ada, dagangannya banyak, konsumennya banyak, tanahnya, rumahnya, hartanya banyak, ya, memilih hijrah. Subhanallah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah. Mekah kan di tengah Jazirah Arab itu. Ethiopia memang di mana? Afrika. Sejauh-jauhnya perjalanan itu, padang pasir, Masya Allah. Kendaraannya apa sah? Minimal ya unta. Unta itu di padang pasir nggak melulu kita naik itu. Dan ada saatnya kita nuntun. Nah, beberapa lama naik lagi. Begitu balik kota. Baru naik terus kaku itu. Masya Allah. Itu sudah jauhnya panas, capek, letih, lelah, lapar, segala macamnya. Ya, sebenarnya apa yang mereka ingin capai, yang ingin mereka dapatkan? Hadirin, di mana ini membuktikan, ya, ini membuktikan dengan hijrah yang pertama ini sampai hijrah nanti di dunia nanti, ya, membuktikan bahwa tanah, kedudukan, jabatan, harta, kemerdekaan, kemuliaan, bila mana hilang, tapi iman dan ketakwaan, moral tetap dipertahankan, ya, akidah akhlaknya masih di hati, dipertahankan, diselamatkan, maka insya Allah
pada suatu masa nanti Allah akan ganti, Allah akan kembalikan lagi itu tanah, jabatan, harta, kemuliaan, segalanya akan Allah kembalikan. Yang penting iman dan moral ini masih bersemi di dalam hati. Ini penting hadirin. Ustaz, negeri barat itu kan orang kafir. Maju negeri ini. Siapa bilang? Karena kita melihatnya pakai mata kepala, bukan mata sejarah. Kalau kita pakai mata sejarah, bangsa-bangsa di dunia kalau udah mencapai tingkatan kerusakan moral, rusaknya akidah, itu udah mendekati kehancuran itu. Udah mendekati daripada jurang binasa. Binasa itu sebut aja Persia, Romawi, Mesir, Yunani, Cina, India dulu, peradabannya. Tapi ketika moral mereka rusak, akidah mereka pun luar biasa, ya, nggak kenal lagi Tuhan, tersesat jalan, akhirnya hancurlah peradaban yang pernah mereka capai. Nah, tidak demikian bagi mereka yang akidah dan moralnya ini, ya, akidahnya kuat, ya, moralnya masya Allah. Tapi kalau dia akidahnya rusak, moralnya bejat, nah maka harta, kedudukan, jabatan, tanah air, segala-galanya pun akan hilang. Mungkin kalau kita baca artikel-artikel sekarang nih, ya, kita lihat Jepang negara maju Jepang. Ada satu tulisan saya baca, di Jepang ada satu tempat di mana tempat tersebut ada 3.000 rumah kosong. 3.000 rumah kosong, nggak ada tempat. Kenapa? Populasi rakyat Jepang menurun dahsyat, nyusutnya luar biasa. Ini Jepang, ya. Mereka mau nikah tapi nggak punya anak. Habis lama-lama. Nikah mau tapi punya anak nggak mau. Mereka ada punya tempat, itu di tempat tersebut, ya, untuk nyambit segala macam, untuk teriak, buat orang stres. Ada tempat dikhususkan buat pemerintah di suatu hutan, apa, untuk bunuh diri. Apalagi buat orang tua yang udah 70-80 tahun, udah nggak peduli sih, bentar lupa gitu. Udah nggak ada belas kasih kepada orang tua yang pernah merawat mereka di waktu kecil. Rusak itu moral. Dikit lagi kita tungguin aja tadi. Kalau orang udah sakit, yang semua matahari lagi. Masya Allah. Nah, coba Amerika, emang Amerika gimana? Moralnya pecah. Ada satu wilayah apa itu namanya, ya, lupa lagi. Ya, satu tempat itu satu kota, orangnya kalau jalan nggak ada yang tegak, jalannya mencong semua, mabuk semua, narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak zombie, jalanan muntik segala macam. Ya Allah, polisi dalam pertahanan, hancur itu. Udah dikit lagi itu. Mereka dikit lagi. Apalagi di mana ada persetujuan Amerika ada di sana, udah tinggal dikit lagi. Nah, tapi insya Allah kalau negeri kita ini moral, kita masih jaga akidah, jangan cemar, insya Allah bisa memimpin dunia di suatu masa nanti. Yang hadirin penting sekali lagi, ya. Ini dibuktikan dari Madinah yang dibangun Nabi dengan akidah dan moral yang tinggi. Sebab 13 tahun periode Mekah itu Nabi tanamkan apa? Akidah dan akhlak. 13 tahun. Bicara hukum itu ada di Madinah, belum di Mekah. Subhanallah, ya. Jadi, yakni dari peristiwa ini mereka berangkat sekali lagi. Ini 80 ditinggalkan itu. Jadi yang namanya hijrah hadirin bukan kayak kita pindah rumah, bukan. Kalau kita mah kalau pindah rumah, dang-dang yang hitam kita tetap bawa. Jadi kayak yang udah bocor sih kita bawa. Kalau pindah rumah, kalau ini yang namanya hijrah, ya baju yang ada di badan secukupnya. Subhanallah, coba jalan. Kalau kita membayangin, ya Allah, dari Mekah ke Ethiopia, nyelamatin agama. Yang penting jiwa kita nih belum mati, masih hidup, masih bisa kita berbuat. Ya. Dibandingkan
hidup tapi rusak akidah, rusak moral kita. Kemudian hadirin, kafir Mekah, musyrik Mekah, kafir Quraisy itu akhirnya diutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Amr bin As masih kafir ketika itu. Kemudian beliau akan menjadi sahabat Nabi di kemudian hari, akan menjadi pembebas dari kota Mesir, menjadi gubernur di Mesir. Beliau ini ahli siasat, ahli politik memang. Amr bin As, Amr bin As, ya, dikejar. Ternyata mereka sampai duluan. Datang Raja Negus Najasyi, Raja Habasyah, disogok dengan berbagai macam hadiah. Pemuka-pemuka agama kasih hadiah, orang-orang terdekat raja kasih hadiah. Ya, ini kafir Quraisy. Maka Najasyi, ya, disampaikan kepada Amr bin As bahwa Najasyi ini diharapkan mau menyerahkan pengungsi dari Makkah ini, diserahkan lagi kepada Quraisy. Jangan terima, jangan dikasih suaka dengan sobokan tadi. Ya, Raja Negus kan sebagai mana sabda Nabi, beliau ini raja yang adil, yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya. Luar biasa Raja Negus. Maka Raja Negus mengatakan, "Kalau ini bagian dari saya punya kuasa di sini. Saya mau panggil itu orang-orang yang kalian tuduhkan, panggil." Akhirnya hadirin dikumpulkan utusan musyrik Mekah dan umat Islam. Umat Islam jubirnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Maka Raja Najasyi bertanya, "Ma hadzal din alladhi qad taraktum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wa la fi dini ahadin min al-milal?" Agama apa sebenarnya yang kalian anut? Di mana kalian dengan memeluk agama kalian berpisah dengan kaum kalian, dan kalian juga bukan menganut agama saya dan agama-agama yang sekarang ada. Agama apa sebenarnya? Maka Ja'far bin Abi Thalib pun menjelaskan, "Ayyuhal malik, kunna qauman ahli jahiliyah, na'budu al-asnam wa na'kulu al-mayta wa na'ti al-fawahish wa naqta'u al-arham wa nusi'u al-jiwar wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-dha'if فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصلة الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم ونهانا عن الفواحش فصدقناه وآمنا به وتبعناه على ما جاء به من الله فعلى علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا ويضايقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. Beliau mengatakan, "Wahai paduka, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah patung, kami makan bangkai, kami mengerjakan perbuatan keji, kami memutuskan silaturahim, kami menyakiti tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah." Artinya menindas yang lemah. Kami dalam keadaan demikian sampai Allah utus kepada kami seorang Rasul, seorang Nabi. Kami tahu betul nasab itu Rasul, garis keturunannya, kejujurannya, amanahnya, kesuciannya. Rasul tersebut mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah. Ia mengajak kami untuk melepaskan segala apa yang pernah kami sembah dari batu dan berhala.
Ia memerintahkan kami untuk berkata-kata jujur, untuk menunaikan amanah, menyambungkan tali kekeluargaan. Ia melarang kami untuk berbuat keji. Kemudian kami membenarkan ajarannya, kami beriman kepadanya, kami mengikuti ajarannya dari apa yang ia dapati dari Tuhannya. Kemudian kaum kami pun memusuhi kami, kaum kami menyiksa kami, memfitnah kami, mengusir kami, dan memaksa kami untuk kembali menyembah berhala. Tatkala mereka memaksa kami, menzalimi kami, mempersempit ruang lingkup kami pun pergi hijrah ke negerimu, wahai Tuhan. Kami memilihmu bukan yang lain. Kami berharap kami berada dalam perlindunganmu, suakamu. Kami berharap kami tidak dizalimi di sisimu. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan demikian. Maka Raja Najasyi pun bertanya, ada sesuatu yang pernah disampaikan oleh Nabi kalian dari sisi Tuhan? Maka Ja'far membaca beberapa ayat dari awal surah Maryam. Ja'far baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idna rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahna al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Hadirin, ketika dibaca ini, Raja Najasyi dengan penerjemahnya diterjemahkan sama ajarannya, nggak ada bedanya. Tentang keluarga Imran, tentang Nabi Allah Zakaria, tentang Nabi Allah Yahya, persis dari apa yang beliau dapati ya dari pemuka agamanya, dari yakni pemuka agama Nasrani, ya persis sama ini. Apa yang dikatakan oleh Raja Najasyi? Beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Beliau mengatakan, Inna hadza walladhi ja'a bihi Isa yakhruju min mishkatin wahidah. Sungguh apa yang kau baca ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dari ajarannya benar-benar keluar dari sumber yang satu. Subhanallah. Nah, hadirin sekalian, ya. Jadi kemudian Raja Najasyi menoleh kepada dua orang utusan orang musyrik. Intaliqah. Fala wallahi la usallimuhum ilaikuma wa la yakadun. Kalian berdua, kalian pergi kalian. Diusir nih, Amr bin As nih. Kalian pergi. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyerahkan ya umat Islam ini kepada kalian. Tidak akan pernah. Pas pergi, Amr bin As kan akalnya banyak, pintar siasat. Iya. Nah, ya. Sekarang kita menang nih. Nah, punya akal, punya ide nih. Dibalik lagi berjuang nih. Amr bin As balik lagi, dibisikin Raja Najasyi. Raja, ayuhan malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan adina, fa arsil ilaihim fasabhum amma yaqulun. Paduka, ini orang-orang Islam ini, dia berkata tentang Nabi Allah Isa bin Maryam suatu perkataan yang aneh. Coba Anda tanya, ya, apa pendapat mereka tentang Nabi Isa dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka hadirin, dipanggil lagi itu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun mengatakan, menjelaskan, menerangkan, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul huwa Abdullah wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-'adhra al-batul. Nabi Isa adalah hamba Allah. Allah ciptakan dengan Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di janin ibundanya. Dia adalah kalimat yang Allah ciptakan dengan kalimat Allah kepada Sayyidatina Maryam, seorang yang perawan. Apa kata Najasyi?
di mana Najasyi dengan memegang satu ranting panjang dan goreskan ke tanah, beliau mengatakan, wallahi ma ada Isa bin Maryam mimma qulta hadhihi. Demi Allah, tidak ada bedanya ajaran Nabi Isa dengan apa yang kau sebutkan. Berarti nggak ada trinitas Nasrani di zaman tadi. Ya, artinya Nasrani yang diyakini, yang diikuti oleh Raja Negus, oleh Raja Najasyi, enggak berfaham trinitas. Buktinya, huwa Abdullah, hamba Allah, bukan anak Tuhan, dia hamba Allah. Disalib oleh Najasyi, tidak. Kata Najasyi, nggak ada bedanya ajaran Anda dengan ajaran saya. Ini, ya, ini Nasrani di masa lalu, karena memang saya pernah sampaikan Nasrani itu sendiri itu dari kata Nasiro. Nasiro itu kalau bahasa kita Nazaret. Nazaret itu satu kampung di Filistin. Nazaret ini. Orang kampung Nazaret disebutnya Nasrani. Orang kampung Nazaret sebutannya Nasrani. Ya. Nah, karena banyak pembela Nabi Isa dari kampung tersebut, maka ajaran Nabi Isa identik disebut dengan Nasrani. Penduduk agamanya penduduk kampung Nasiro gitu. Jadi Nasrani itu awalnya bukan agama. Kenapa? Karena semua nabi beragama Islam. Inna dina indallahi Islam. Kata datuk dari Nabi Isa sendiri, yakni Nabi Allah Ibrahim, Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi dia seorang Hanif yang condong dari kesesatan. Musliman, dia pun seorang Muslim. Al-Quran. Datuk dari Nabi Isa, Nabi Ibrahim kan datuk Nabi Isa juga. Sebab beliau ini kan Bani Israel. Bani Israel artinya anak turunan Nabi Yakub. Itu makna dari Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub anak siapa? Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Ibrahim. Datuknya. Jadi misalnya nama bangsa Arab itu Bani Israel, misalnya masih saudara Isa, kan ada keturunan Nabi Isa, ada keturunan Nabi Ismail. Insyaallah, ya. Eropa itu masih keturunan dari Nabi Ibrahim juga. Nah, dari Ishak nanti ya ada Yakub, ada lagi satu lagi anaknya namanya Al-Is. Al-Is itu nanti punya anak namanya Rum. Rum inilah nenek moyang bangsa Eropa. Maka di Al-Quran ada surah Ar-Rum. Orang Romawi itu disebutnya Rumi. Ada sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Jadi Madinah itu udah ya pluralis, masyarakatnya itu majemuk Madinah. Ya, ada orang Negro, ada orang Persia, Salman Al-Farisi kan orang Persia. Ya, Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, kumpul itu di Madinah. Ini hadirin ya. Jadi memang hadirin yakni keyakinan daripada Nasrani yang notabene adalah Muslim juga. Jadi ketika itu Raja Najasyi akhirnya masuk ke dalam agama Islam, artinya membenarkan kerasulan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Imam Muslim, beliau saat wafat, ketika Najasyi Negus wafat ini, Raja Habasyah, ya, ini Nabi pada hari wafatnya Najasyi, Nabi umumin di Madinah. Belum ada HP gitu. Itu dia jauh, kirim beritanya lewat apaan? Masya Allah, Allah yang buka pengetahuan kepada Nabi-Nya. Ini Najasyi di Ethiopia lagi meninggal ini hari, Nabi umumin di Madinah. Subhanallah. Kalau kita sekarang gampang sekali untuk kita. Oh, iya. Ya, kalau kita gini kan bisa karena yang namanya udara nggak kelihatan. Ternyata yang namanya udara itu bisa yang gelombang listrik. Ya, itu buatan itu yang namanya buatan manusia yang mampu, bagaimana buatan Allah? Ya, mungkin kalau kita pernah dengar ada seorang waliullah ada mau datang. Ya. Kalau sekarang ditiru ilmu wali,
Kita bisa tahu nih Gojek sampai mana nih? Aplikasi. Kalau dia bisa bukan sekarang ilmu lagi itu. Cuma bedanya mereka pakai mata hati, kalau pakai mata kepala, pakai teknologi. Artinya harusnya orang sekarang harus beriman. Udah jangan pakai sesat-sesatan, jangan pakai. Kenapa? Harus beriman, ini nyata sekali di dalam Quran, dalam hadis itu banyak yang terbukti. Kayak sekarang pada masa sahabat untuk memahami al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami tutup mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan mereka. Berbicara kepada kami tangan mereka. Ada orang yang pojokan lagi, tangannya lagi pencet HP. Enggak dia lagi ngobrolnya pakai apa tuh? Pakai tangan kan ngobrol. Masya Allah. Saya tertarik, ada di televisi saya lihat ada sekitar beberapa bulan ada anak SMA terinspirasi dengan hadis Nabi masalah sayap lalat. Kata Nabi kan, yang kanan bawa obat, kiri bawa racun. Jadi kalau mau ngobatin, kalau supaya racunnya hilangnya, kumannya hilang, celebin. Jadi obat yang sayap kanan tuh ikut kerendam gitu, penawar gitu. Beneran diteliti itu lalat dan jadi obat diare. Kalau nggak buru-buru diambil sama pemerintah, kita diakuin sama luar negeri lagi. Itu dari hadis Nabi itu, subhanallah. Banyak sekali ya. Ini sangat banyak sekali temuan-temuan berdasarkan Al-Quran dan hadis, subhanallah. Ya, itu bisa baca buku-bukunya banyak gitu ya. Ini hadirin, jadi masya Allah. Jadi wa'ala kulli hal, kita lanjutkan di sini ya. Jadi hadirin, Nabi Allah Isa sendiri, ya, mereka pun nggak menyatakan Nabi Isa udah wafat, enggak. Tidak sama, ajaran sama, Nasrani dan bedanya. Karena mereka pengikut Nabi Isa. Nah, kita pengikut Nabi Muhammad, sama-sama Muslim, cuman syariatnya beda. Ya. Kalau agama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya sama. Semuanya sama sekali lagi, ya. Jadi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sebagai akidah Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka la yusyrikanna fikum ayat wa la yusyrikanna anzil fikum ibnu Maryam hakaman adal fa yaksuru salib wa yaqulu khizan wa bidallah wa dalal haq ila akhir hadis. Itu nanti sungguh akan datang kepada kalian, turun kepada kalian Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun kembali. Ya, kenapa? Karena min ahli kitab ila nabi qabla mauti. Dan tidaklah dari ahli kitab semuanya nanti akhir zaman semua akan beriman kepada Nabi Isa. Nah, berarti Nabi Isa belum wafat. Karena ketika Nabi Isa diangkat Allah, banyak ahli kitab yang belum beriman. Nah, nanti Nabi Isa akan meluruskan kembali, itulah akidah Islam. Di sini hadirin sekalian, ini ada kesamaan sebagai bukti dari pernyataan Libus Najasyi. Padahal beliau adalah seorang Nasrani. Kayak seperti Adas waktu Nabi ke Taif. Pas Adas kasih anggur, waktu Nabi berdarah-darah capek, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas. Min ayi biladin anda? Wa madinuka? Kamu dari negeri mana? Kata Adas. Ini seorang budak Utsbah, pemilik kebun yang Nabi masuki. Nabi yang ditanya, Nabi balik tanya, wa anta biladin anda wa madinuka? Ana Adas, ana min Ninawa, wa ana Nasrani. Saya dari Ninawa. Ninawa itu Mesopotamia. Ninawa itu Irak. Ya, Ninawa, ya, Ninawa itu Irak.
Saya seorang Nasrani. Nabi ketika mendengar Irak, apa kata Nabi? Oh, min baladi Nabi Salih, ibn Nabi Salih, Yunus bin Matta. Kaget ada. Wah, kenapa dan Yunus bin Matta? Dari mana kamu tahu Yunus bin Matta? Ada tahu ini orang Arab nggak ada tahu Yunus bin Matta, nggak ada tahu. Huwa akhi, huwa Nabi wa ana Nabi. Dia saudaraku, dia nabi, saya juga nabi. Ada nggak ngomong gini? Apa ini? Enggak. Ada yakin sekali, gak mustahil ada yang ngerti, ada yang tahu mustahil kecuali Nasrani. Diciumlah kepala Nabi sampai kaki. Subhanallah. Karena ada meyakini isi Injil yang diimani tentang baptismu Ahmad. Nabi setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Ahmad itu terkenalnya di langit, terkenal di buminya Muhammad. Ya, ini hadirin sekalian. Ya. Jadi Nabi Isa, Nabi kita. Ya, kalau sekarang disebut sebagai Yesus, ya kita sebutnya Isa. Ya, disebutnya Isa. Kita sebut Sayyidatina Maryam, mereka sebut Maria. Maria sama, dia juga orangnya. Jadi ya, seperti ini hadirin. Nah, kemudian yakni untuk ya sebagai satu sejarah, maka pada beberapa berikutnya ada lagi hijrah ke Habasyah yang kedua kali, kemudian hijrah ke Taif Nabi, terakhir hijrah ke Madinah. Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan ya. Oke, dari hadirin ada